Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hilya, di acara Ngebuburit Elsa. Pada sore hari ini, saya tidak sendirian. Saya bersama Mbak Anis. Halo Mbak Anis, selamat sore. Halo Mbak Hilya. Masih kuat puasanya? Masih dong Mbak. Ini udah pertengahan puasa ya Mbak? Iya, udah. Ini nuzulul Quran ya tadi hari ini. Iya, udah ke-15 berarti ya Mbak? Iya, udah. Udah ke-15 hari. Semoga teman-teman di sana yang ada di rumah dan dimanapun berada masih tetap semangat sampai akhir puasa nanti. Oke, pada sore hari ini sampai nanti maghrib, kita akan ngobrol bareng sama Mbak Anis. Mbak Anis ini adalah seorang akademisi, juga seorang yang aktif di komunitas. Kebetulan Mbak Anis juga berkegiatan di Elsa Semarang. Dan selain itu, Mbak Anis juga punya usaha yang dibangun sejak muda, sejak dulu pas mahasiswa ya Mbak? Sejak mahasiswa. Namanya, kalau pas mahasiswa dulu setauku usaha tas Ranis, rajut ya, ya, Ranis Bag sekalian iklan. Iya. Jadi teman-teman follow aja di Instagramnya Ranis_Bags gitu. Dan sekarang juga di masa pandemi ini Mbak Anis punya inisiatif baru gitu, yaitu punya usaha lagi, Kebun Bunga Semarang ya Mbak? Iya, Kebun Bunga Semarang ini teman-teman di belakang kalau Iya. ada yang pengen. Jadi ini yang ada di belakang kami ini bunga-bunga dari Kebun Bunga Semarang gitu. Instagramnya apa Mbak? @Kebun Bunga Semarang. Oke, @Kebun Bunga Semarang. Silahkan teman-teman bisa follow itu tadi, Ranis Bag dan Kebun Bunga Semarang gitu. Pada sore hari ini, seperti biasanya ya, setiap hari Kamis kita akan ngobrolin tentang perempuan dan keluarga. Tema spesifiknya yaitu adalah perempuan berdaya, pentingnya perempuan berdaya secara ekonomi gitu. Jadi ketika ngobrol sore hari ini pas banget sama Mbak Anis yang punya banyak peran. Kebetulan Mbak Anis menikah, Mbak Anis juga punya anak. Mbak Anis menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengajar di salah satu kampus di Semarang, dan juga seorang wirausaha gitu. Jadi banyak sekali kegiatannya Mbak Anis ya. Enggak juga. Sangat sibuk gitu. Jadi sangat senang sekali pada sore hari ini bisa ngobrol bareng sama Mbak Anis gitu. Nah, harapannya dari obrolan sore hari ini, apa yang disampaikan Mbak Anis nanti dapat memotivasi kita, bagi kita yang belum menemukan passion dirinya apa, kita bisa segera mencari gitu, passion kita tuh apa sih gitu, dan kita bisa mengembangkannya, mengelolanya, sehingga kita bisa apa ya, jadi passion itu dapat berkembang gitu. Nah, Bisa mengembangkan passionnya, Mbak, iya, ya mungkin ya. betul banget Mbak. Jadi gitu, langsung aja ke Mbak Anis. Jadi dulu gimana sih Mbak awalnya bisa menemukan passion itu Mbak Anis? Oke teman-teman, sebenarnya kalau masalah passion ya, saya kebetulan tuh ngajar kewirausahaan Mbak. Jadi beberapa kali ada materi tentang passion. Misalkan orang tidak sesuai passion, tidak passion gue dan lain sebagainya. Sebenarnya passion itu apa sih? Menurut saya sendiri adalah passion adalah bagaimana kita nyaman melakukan sesuatu. Nyaman itu dalam tanda kutip menurut saya pribadi bukan hanya yang nyaman sesuka hati kita, tetapi bagaimana nyaman itu karena kepepet juga bisa nyaman Mbak Hilya. Nah, gitu. mungkin karena kepepet itu juga the power of kepepet. Dulu saya juga berawal dari itu. Saya awalnya mungkin saya cerita sedikit. Saya merasa beruntung terlahir dari seorang ibu yang hebat Mbak. Jadi kebetulan saya itu 5 bersaudara, ceweknya 4 dan jadi cowoknya cuma 1. Jadi dari awal ibu saya tidak pernah membeda-bedakan anak laki-laki maupun perempuan karena memang sudah terbiasa dengan banyaknya perempuan di keluarga saya. Selain itu, kalau passion menurut saya adalah kayak kewirausahaan itu memang dari gen, Mbak. Karena saya percaya bahwa memang
kewirausahaan itu kan memang bisa dipelajari, tetapi memang sebagian besar faktor genetik itu mempengaruhi, Mbak. Ya, ini bukan berarti orang yang tidak punya gen, saya tidak mau jadi wirausaha, enggak. Tetapi memang gen ini bukan berarti yang sesuatu yang mengalir dalam tubuh kita, tapi role model, contoh nyata di kehidupan kita dari kecil ya, Mbak. Dari kecil keluarga saya memang usaha, jadi mungkin terdidik, Mbak, terdidik melihat bagaimana ibu yang memang pada saat itu cuman ibu rumah tangga tetapi membantu usaha ayah. Jadi dari situ, dari awal memang kita sama-sama orang Pati ya, Mbak ya. Pati itu kan terkenal memang banyak orang yang berwirausaha, jadi memang saya tumbuh dan hidup di lingkungan yang berwirausaha. Nah, tetapi hal tersebut memang saya temukan atau passion itu saya merasa saya kok suka berwirausaha itu sejak kuliah memang, Mbak. Dulu sejak semester 2 mungkin ya, semester 2 itu saya jualan. Jadi memang salah satu berawal dari berdagang, teman-teman. Kalau saya dulu itu zaman kuliah itu sering jualan jilbab, belum seramai sekarang, Mbak. Jadi belum ada orang jualan di Instagram, belum ada Facebook juga masih jarang-jarang dan lain sebagainya. Saya itu waktu dulu sering ambil jilbab dari Johar ya, pasar Johar, kemudian saya jual ke teman-teman kelas, bahkan ke lain kelas. Jadi teman-teman itu sudah hafal. Jadi teman-teman kelas itu hafal kalau saya itu pasti kalau kuliah bawa tas 2. Yang satu isinya jilbab, yang satu isinya buku, kurang lebihnya sekali. Begitu. Nah, selanjutnya menurut saya itu berkembang, kebetulan ada faktor laki, Mbak, atau bejo juga. Jadi saya memang kebetulan dulu ikut lomba wirausaha Bank Indonesia. Pada saat itu waktu semester 3 itu seperti kayak lomba yang memang untuk orang yang punya ide usaha. Kebetulan saya ikut dan kebetulan lolos, gampangnya begitu. Nah, kemudian pada saat itu memang dibina oleh Bank Indonesia selama setahun, tidak hanya dikasih modal tetapi juga pendampingan, kemudian bagaimana kita memulai usaha yang memang dari ide dan lain sebagainya. Jadi memang kewirausahaan itu ada faktor genetik, tapi pengembangan diri ataupun passion tadi ya, passion itu memang dari diri kita. Menurut saya begitu, Mbak. Oke. Jadi apa yang disampaikan Mbak Anis tadi juga ini ya, karena saya juga baru-baru ini baru mengawali nih Mbak Anis. Ya, keren, anak buku ya. Makna buku gitu. Dan sesuai idealisme ya, Mbak ya. Gitu. Karena kebetulan waktu itu sering beli buku gitu, jadi sekalian karena suka sama buku terus kalian jualan aja gitu Mbak Anis. Gitu. Dan kalau yang dibilang Mbak Anis tadi ada faktor genetik, saya juga ada, Mbak. Jadi ibu saya juga punya usaha gitu, pakaian, jualan pakaian gitu. Terus kalau bapak saya itu emang ngajar. Tapi akhir-akhir ini selama pandemi ini bapak saya juga punya usaha baru gitu. Jadi usaha itu emang sesuatu yang bisa dipelajari ya, Mbak? Ya, bisa dipelajari. Bisa dipelajari dan bisa ditekuni gitu. Nah, dari apa yang diceritakan Mbak Anis itu tadi, kemudian sampai sekarang masih dilakukan ya, Mbak? Masih. Setelah menikah juga masih dilakukan. Dan itu salah satu penyumbang dapur mengepul, Mbak. Keren sekali itu. Nah, itu gimana, Mbak? Apa yang membuat Mbak Anis bertahan sampai sudah bersuami, sudah menikah, tapi tetap menjalankan itu tadi, malah nambah gitu. Teman-teman, Mbak Hilya, seperti itu kayak tadi ya, passion ya, karena hobi. Ya kalau usaha itu tidak hanya hobi sih teman-teman, jangan hanya mengandalkan passion, hobi. Karena kalau cuma passion, hobinya hilang, selesai. Tetapi karena kebutuhan, jujur Mbak, makanya saya kalau ngajar kewirausahaan selalu berkata, kalau teman-teman berwirausaha tujuannya hanya karena hobi, menyalurkan hobi, karena seneng, karena peluang, itu akan hobinya hilang, selesai. Tapi karena butuh apa? Uang. Nggak apa-apa, memang tujuan dari kewirausahaan itu uang. Nah, karena saya merasa memang lumayan, Mbak, daripada kita hanya mengandalkan gaji, ada yang lain-lain, karena ya kalau itu kan uangnya bisa kita buat yang lain, tabungan atau ngasih orang tua, lebih bisa bermanfaat untuk orang lain, meskipun ya bermanfaat untuk orang lain itu banyak ya maknanya. Nah, jadi memang
kesibukan kita sebagai mengelola keluarga dan bekerja itu tidak menghalangi. Bahkan justru malah sekarang sangat enak ya Mbak. Sekarang semua orang, bahkan semua orang itu jualan online, ya kan? Iya. Semua orang itu jualan online di WA statusnya atau Facebook. Nah, ini aksesnya sangat terbuka lebar. Bahkan banyak pilihan. Jadi memang sekarang apalagi jangan lupa Mbak, sekarang itu ada istilah jaringan ibu-ibu. Nah, jaringan gitu. ibu-ibu Gimana usaha. tuh, Mbak? Nah, itu pinternya model bisnis sekarang, Mbak. Dan itu belum ada dahulu pas saya memulai usaha. Nah, sekarang itu orang-orang itu menarik kesempatan ini karena zamannya gadget, banyak juga ibu rumah tangga. Mereka memberikan ruang kepada ibu rumah tangga. Udah, kamu di rumah, kamu bisa ngomong anak, bisa masak, tapi juga bisa income. Nah, income ini juga bisa menambah-nambahi keluarga, bisa buat masak, buat diri sendiri juga bisa dan lain sebagainya. Nah, itu Mbak. Jadi sekarang yang jaringan tadi kemudian ada reseller, ya kan, ada dropshipper ya. Termasuk saya juga. Ada reseller, ada dropshipper. Jadi orang berwirausaha sekarang tuh lebih gampang. Iya. Kalau dulu kan harus kita nyetok barang di rumah baru kita jual. Kalau sekarang cuma modal gambar itu sudah bisa berwirausaha. Bahkan sudah ya jualannya mungkin jadi jualan mungkin lakunya seminggu sekali, tetapi di bionya jelas owner apa, nggak apa-apa. Itu kan salah satu branding diri, malah lebih bagus kalau seperti itu. Betul banget. Nah, dari aktivitas itu ada nggak sih Mbak tantangan sama hambatannya Mbak Anis? Pasti ada hambatan dan halangan ya, apalagi sudah punya anak baru sama chat konsumen, anak nangis atau ini tadi ya saya sudah janjian sama Mbak Hilya, tiba-tiba anak saya panas, tiba-tiba sore hari nggak tahu badannya panas. Nah, itu kan menjadi pikiran sendiri, sehingga menurut saya memang manajemen waktu dan komitmen bersama, mungkin memang komitmen bersama pasangan itu sangat penting, karena memang kalau tidak punya komitmen bersama ya nanti saling salah-salahan, ya kan. Kita tahu bahwa banyak orang yang masih berpikir seorang laki-laki bahwa laki-laki itu maunya dilayani. Makanya saya itu sering guyon sama teman-teman aktivis mahasiswa. Teman-teman itu kalau besok menikah sama aktivis mahasiswa itu minimal itu enak. Teman-teman tahu bahwa minimal suami teman-teman itu pernah mengenyam materi gender. Jadi tahu bahwa mengasuh anak, tugas bersama, kemudian di rumah itu tugas bersama, tidak hanya tugas perempuan. Meskipun memang Mbak tidak bisa dipungkiri, rasanya itu memang ketika kita sebagai perempuan itu masih terasa kita itu punya tanggung jawab yang besar ketika anak sakit, seumpama anak merasa seumpama kurang enak badan aja pasti yang kepikiran memang, meskipun ayah mungkin kepikiran ya, tapi mungkin ibu itu naluri dan memang nggak bisa fokus kerjanya seperti itu. Oke, jadi itu tadi hambatannya ya, kadang kepikiran anak atau ada situasi-situasi yang mendadak itu nggak terduga gitu ya. Iya. Kayak tadi tiba-tiba anaknya Mbak Anis panas kayak gitu, itu jadi secara psikis mungkin ya Mbak, itu jadi pikiran tersendiri gitu. Nah, kemudian dengan pilihan Mbak Anis memilih untuk mengerjakan pekerjaan di luar rumah gitu ya Mbak, dengan profesi sebagai akademisi, terus wirausahawan kayak gitu. Bagaimana Mbak Anis memaknai pekerjaan itu Mbak? Oke, untuk memaknai pekerjaannya. Jadi balik lagi ya, kalau mengurusi rumah itu adalah urusan yang tidak pernah selesai atau never end. Makanya saya selalu berkata kalau ibu rumah tangga itu capeknya lebih mungkin dari orang yang bekerja. Karena apa? Mungkin orang ibu rumah tangga itu tidak punya helper atau rewang bahasanya Mbak ya. Itu sangat berat Mbak, karena memang kita punya anak kecil, sedikit-sedikit kotor diberantakin, bersih-bersih lagi. Nah, kalau kayak kita memang dalam kondisi seperti itu, kalau bekerja kan masih mending kita kadang ada rewang lah bahasanya kayak gitu. Jadi kita ada kesempatan untuk memang mendelegasikan tugas kita kepada orang lain. Ya bukan berarti kita lepas tanggung jawab ya, tapi kita mendelegasikan tugas kita karena kita sibuk di luar. Nah, untuk memaknai pekerjaannya Mbak, bahwa menurut saya pekerjaan itu adalah sebuah pengabdian diri kita terhadap
ya disebut lagi passion atau tidak hanya passion ya, tetapi juga pemaknaan diri kita, Mbak. Karena memang kalau ada orang yang mengatakan kuliah tinggi-tinggi ngapain cuma di rumah, bukan itu yang dikejar kalau menurut saya, tetapi bagaimana menurut saya ketika kita di luar, keluar rumah kemudian bertemu banyak orang, kita itu merasa bisa lebih menyalurkan energi bersama. Seperti kita contoh kalau seumpama kita di kampus atau di pekerjaan apapun bertemu orang lain, mungkin kita bisa saling menyemangati, saling bertukar informasi dan lain sebagainya. Ini bukan berarti orang yang di rumah tidak bisa bertukar informasi ya, tetapi memang pilihan bekerja itu memang satu memang tidak memungkiri karena kesempatan. Kalau menurut saya memang kalau ada perkataan kan kemudian kenapa kuliah tinggi-tinggi seumpama cuma di rumah, bukan itu, tetapi memang saya ingin di luar karena memang saya setuju dengan kata-katanya Mbak Najwa Shihab bahwa kalau laki-laki itu dilihat karena potensi. Kalau perempuan itu bukti dulu, Mbak. Kita baru membuktikan, baru kita diakui. Ya kan, Mbak Hilya juga pasti sering merasakan itu kan, bahwa seorang perempuan itu ya kita harus membuktikan dulu kita bisa, kita punya potensi, kita melakukan sesuatu, baru kita diakui keberadaannya, ya Mbak ya, maksudnya kalau laki-laki kan kadang dia udah pinter, maksudnya sudah punya potensi, sudah diakui. Perempuan itu harus membuktikan dulu bahwa kita itu bisa. Nah itu yang kadang juga membuat kita perempuan bekerja lebih keras ya Mbak, lebih keras untuk dalam tanda kutip pembuktian dalam arti bukan hanya kita merasa diakui, tetapi ya pembuktian bahwa kita itu juga setara kok dengan laki-laki kayak begitu. Kita bisa, gitu ya Mbak. Gitu. Dari apa yang disampaikan Mbak Anis tadi soal bagaimana perempuan itu kayak harus membuktikan dulu gitu ya. Itu juga saya alami gitu di dalam organisasi gitu ya, misalnya betul, gitu. Di dalam organisasi jadi kalau yang saya alami tuh juga harus melakukan gitu. Harus ada bukti dulu. Harus ada bukti dulu, harus melakukan gitu. Nggak cuma hanya hanya memberikan wacana aja kayak gitu. Nah, ketika Mbak Anis keluar rumah ketemu banyak orang kayak gitu, berelasi dengan banyak jaringan ya Mbak, membangun jaringan dengan orang-orang di luar gitu, dari akademisi, terus dari wirausahawan kayak gitu. Pembelajaran apa Mbak yang Mbak Anis peroleh dari sana, terus Mbak Anis bawa ke rumah, Mbak Anis bagikan ke keluarga, ke suami itu Mbak? Oke. Saya itu sering galau Mbak Lilia. Jangan dikira saya nggak galau. Saya galau. Jadi dulu memang saya kebetulan setelah kuliah S2 itu kan sempat di rumah Mbak, duduk di rumah, berwirausaha, jualan tas, dan sekali event-event di mall dan lain sebagainya. Tanpa memang saya di kampus cuman dosen honor ya pada saat itu, cuman mungkin seminggu 2 kali lah ke kampus. Nah ada perasaan memang saya terkucilkan, jadi saya juga merasa kok saya cuma di rumah, maksudnya di rumah, meskipun saya sebenarnya nggak masalah ya, karena yang penting saya punya uang masuk, maksudnya dari usaha itu sendiri. Nah, tetapi ada perasaan eman-eman banget cuma di rumah, terus di rumah hanya main sama anak dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi pada saat itu, memang anak saya belum 2 tahun Mbak, belum 2 tahun, masih butuh ASI eksklusif dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya kemudian keterima jadi dosen, bahasanya kayak gitu, dan mengharuskan dalam tanda kutip saya ngantor. Nah ini cerita sedikit ya, saya ngantor itu galaunya setengah mati. Jadi saya sudah cari daycare di Sampangan itu sudah muter, dan setelah pulang dari daycare pasti nangis Bombay, pasti nangis karena merasa pasti Mbak Hilya akan mengalami itu. Jadi meskipun seaktivisnya kita ya, sebesar apapun kita, mungkin Mbak Hilya jaringannya banyak, tapi kalau sudah melihat sosok malaikat kecil itu pasti akan berubah Mbak. Merasa bersalah, merasa sebagai ibu yang hina dan lain sebagainya, meskipun itu lebay ya, tapi menurut saya juga tanya ke beberapa teman, ternyata itu biasa memang begitu, apalagi anak pertama Mbak. Akhirnya itu berlangsung, kemudian beberapa kali aktivitas di kampus di luar rumah ya, harus nginep dan lain sebagainya. Kadang saya pernah merasa kok tugasnya minterin orang, tetapi anaknya sendiri kadang nggak pegang, kadang ada perasaan itu.
Kebetulan pada saat itu suami saya kebetulan selalu menegaskan bahwa kalau kita insya Allah, kalau kita pasrah, kalau kita minterin orang lain, insya Allah anak kita akan dipinterkan Allah kok dengan jalan apapun. Nah itu salah satu hal yang sederhana, support system menurut saya Mbak. Jadi kita nggak merasa bersalah amat. Akhirnya saya terus gitu, oke. Saya dulu merasa sangat bersalah Mbak kalau harus keluar kota atau mungkin harus ada acara di luar sampai malam lemburan dan lain sebagainya. Terus ternyata suami mengatakan itu, saya mikir oh iya betul. Dulu juga mungkin perempuan-perempuan yang guru-guru ya Mbak ya, guru-guru di kampung kita atau guru-guru TPQ kita juga sampai sore ya, mungkin anaknya sendiri malah nggak kopen bahasanya, anaknya sendiri di rumah dia malah minterin orang lain. Oh delalah, ya anak-anaknya pintar jadi orang. Saya berkeyakinan itu Mbak, itu ya mungkin itu cuman keyakinan bahwa ya insya Allah lah, semoga anak kita ada yang minterkan orang lain atau Allah melalui apa aja bisa pintar. Nah kemudian apa energi yang bisa ditarik di rumah? Banyak menurut saya Mbak. Saya itu sering menceritakan hal-hal kecil kepada anak saya, meskipun entah dia paham atau tidak. Dari kecil kalau saya pulang kerja, bahasanya ada sebelum tidur itu apa, kalau anak sekarang katanya pillow talk ya. Apa Mbak? Pillow talk atau ngomong di bantal lah bahasanya kan gitu. Saya itu kalau mungkin 10 menit atau 15 menit sering ngobrol-ngobrol sama Saka, saya menceritakan hal-hal yang baik. Contoh, Mama itu di kampus tuh ketemu banyak orang, ketemu mahasiswa yang seperti ini, ketemu bahkan saya kadang cerita hal yang kecil, ketemu kucing loh tadi Mas di kampus. Lah kita sama kucing harus apa? Harus baik, harus dikasih makan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya juga merasa sekarang itu anak saya ini sudah mulai paham bahwa di kampus itu juga tidak meninggalkan dia yang merasa butuh ibu, bukan seperti itu. Nah, selain itu memang beraktivitas di luar itu sangat terutama ini yang dalam bidang wirausaha Mbak. Jadi jangan salah, pengusaha UMKM kecil yang usaha mikro kecil menengah itu banyak kan perempuan. Kebetulan saya kan juga lama ikut di istilahnya namanya klaster tas Kota Semarang Mbak. Jadi klaster tas Kota Semarang itu salah satu organisasi kumpulan pengusaha pengrajin tas. Dan itu 90% perempuan Mbak. Perempuan, dan mereka dengan keribetannya, pasti ribet dalam artian mohon maaf, mau rapat aja kita itu harus nyocokin, mohon maaf kadang udah fix tanggal ini, kemudian ada maaf anak saya panas, maaf suami saya ini, kok kesannya nggak profesional. Ya bukannya nggak profesional, tapi memang kita harus berbagi peran ya Mbak ya. Kalau apalagi sekarang sudah dunia canggih ya, sudah IT sudah berkembang, sehingga kalau kita tidak harus hadir, akhirnya kita harus kesadaran bersama, dan itu sangat penting ternyata Mbak, dalam artian ternyata pemakluman itu, seumpama tadi kita rapat, kemudian ada si A nggak berangkat, anaknya panas, si B nggak berangkat, suaminya seumpama nggak bisa ikut jagai anaknya, kemudian disupport, itu kayak hal yang sederhana, tetapi di hati gitu loh, ces itu ya menyenangkan lah, menyegarkan. Nah itu juga salah satunya adalah menumbuhkan kewarasan kita sebagai ibu, dalam artian kewarasan ya, karena mungkin memang banyak yang tadi UMKM yang pengrajin tas tadi banyak capek bertemu pekaryawannya, masih punya anak di rumah, sehingga saling bertemu, bercerita, kadang cerita nggak penting-penting, anak saya panas, anak saya ini, tapi itu salah satu support system. Makanya saya sangat setuju kalau ya perempuan itu ya harus mensupport perempuan, karena yang bisa memaklumi perempuan itu ya perempuan. Karena mohon maaf kadang ya laki-laki lah alasan kayak nggak ikut rapat ya anaknya sakit itu alasan. Kadang ada yang beberapa orang ya, kita ini ya Mbak jujur aja, kadang di kantor juga begitu kan. Kan bisa kan anaknya dititipin orang dan lain sebagainya. Nggak tahu rasanya ribetnya di rumah seperti apa. Beda kalau perempuan. Pasti kalau perempuan tanggapannya beda. Kalau perempuan yang sejauh ini saya temui pasti ada sedikit pemakluman. Oh iya pantas nggak berangkat, seumpama anaknya panas. Oh pantas nggak berangkat, seumpama suami sakit. Itu ada pemakluman karena dia juga kadang mengalami seperti itu. Oke. Gitu teman-teman, jadi banyak banget pembelajaran yang Mbak Anis peroleh, terus kemudian itu dibagikan dengan suami ya di dalam rumah gitu. Nah
kalau dengan relasi dengan suami sendiri gimana Mbak? Dengan pekerjaan masing-masing kayak gitu Mbak? Apakah itu menjadi hal yang selalu disepakati bersama, diobrolin di rumah atau gimana Mbak? Oke ya, namanya orang ya pasti ada benturan-benturan, iya ya, apalagi mungkin kita sama-sama dari luar dengan segala kericuhan di luar. Nah nanti nih Mbak Hilya juga nanti pasti akan mengalami ketika pulang itu kan pengennya suasana rumah tenang, istirahat dan lain sebagainya, atau mengerjakan sisa-sisa pekerjaan di kantor. Tapi nggak jarang kadang ada sesuatu yang nggak srek, hal yang kecil seumpama kita meletakkan handuk di kasur aja bisa jadi masalah kalau nggak ini kan Mbak. Nah kalau saya memang kebetulan relasi dengan suami memang meskipun memang kadang ada gesekan, tapi selama ini masih ya masih baik lah, memang terjaga, karena memang kebetulan dalam usaha pun saya selalu bersama Mbak, meskipun memang saya kelihatannya saya yang berwirausaha, tetapi suami juga ikut andil banyak. Nah itu yang teman-teman harus mungkin harus lakukan ketika teman-teman beraktivitas di luar. Kalau menurut saya harus komunikasi. Jadi kalau jangan sampai merasa kita itu nggak dibantu. Kadang kan kita merasa nggak dibantu. Kayak ini teman-teman, saya sedikit cerita, saya mengembangkan kebun bunga Semarang itu juga dari hal yang tidak sengaja Mbak. Saya dengan suami tidak sengaja, daripada pandemi di rumah full di rumah, ini yuk bikin sesuatu yang memang menghasilkan uang. Mohon maaf, memang saya mindsetnya menghasilkan uang Mbak, karena memang mindset berwirausaha kan pengennya dapat uang tambahan lah, minimal buat bayar air lah Mbak, bayar listrik dan lain sebagainya. Nah akhirnya kita bikin bersama. Nah menurut saya itu relasinya memang sangat penting. Kalau tidak saling memahami itu akan jadi sesuatu yang yang mengganjal. Saya memang beberapa kali menemui mungkin teman dan rekan dan lain sebagainya yang banyak laki-laki itu yang belum sepakat, ya merasa sama-sama kerja di rumah, ya laki-laki dihormati, laki-laki ya kalau dihormati biasa ya dilayani, padahal posisi sama-sama capek dan lain sebagainya. Nah itu yang menurut saya harus dikomunikasikan. Memang komunikasi itu penting sih dalam berumah tangga menurut saya. Jadi itu kuncinya ya teman-teman, dalam relasi bersama pasangan, komunikasi itu menjadi hal yang paling penting ya Mbak. Iya betul. Karena dari situ nanti akan proses saling pengertian kayak gitu. Karena udah cerita, udah komunikasi, itu akan terjalin, akan ada gitu. Nah kemudian Mbak Anis, kalau soal tentang Mbak Anis dan kewirausahaannya, terus Mbak Anis dengan segala pekerjaannya itu berkaitan dengan tema pada sore hari ini, pentingnya perempuan berdaya secara ekonomi. Dari pengalaman Mbak Anis itu manfaat apa sih yang diperoleh gitu? Yang tadi secara nggak langsung Mbak Anis udah menyebutkan sih, tentu manfaatnya banyak karena bisa dapat masukan gitu, ada income gitu untuk keluarga gitu. Nah kalau Mbak Anis sendiri gimana? Apakah nggak cuma income aja, karena Mbak Anis itu hobinya juga itu tadi ya Mbak, bagian dari hobi. Jadi ada healing juga ya Mbak, mungkin ada kesenangan, ada kenikmatan tersendiri. Nah gimana Mbak Anis? Ya tadi benar, healing Mbak. Jadi memang saya merasa ketika saya berwirausaha itu menjadi diri sendiri. Saya merasa bahwa ini memang saya seneng, ya berawal dari seneng itu tadi Mbak, seneng karena memang di sini itu bisa bertemu banyak orang, bertemu dengan konsumen yang bermacam-macam. Mbak Hilya juga pasti mengalami ketika seumpama ada tipe konsumen yang tanya-tanya ujung-ujungnya nggak beli, atau ada juga konsumen yang cuma tanya sekali langsung transfer, langsung kirim. Nah itu seni berwirausaha itu loh yang saya suka Mbak. Jadi memang kita semakin tahu karakter orang-orang, apalagi nih sedikit cerita di kebun bunga Semarang itu konsumen saya kebanyakan memang Chinese Mbak. Saya juga nggak tahu, ternyata saya tuh sampai pernah guyon sama suami saya, apa ada mungkin ya ada aspek religiusitas ya orang non muslim itu, yang saya dalam hari ini mungkin Kristen atau Katolik itu banyak yang suka bunga. Apakah ada aspek agama yang mempengaruhi orang menyukai bunga? Saya yakin kok kayaknya karena
80% konsumen saya itu non muslim dan Chinese. Saya juga heran. Nah, itu menarik untuk diteliti. Nah, kenapa perempuan harus berdaya ekonomi? Karena menurut saya adalah ya untuk paling tidak untuk membantu keluarga. Ya tidak hanya membantu, ya bisa jadi satu-satunya, karena kita nggak tahu Mbak, suatu ketika seumpama suami kita atau apa sakit dan kita mungkin tidak ada income, nanti bingung. Makanya tidak harus kok orang berincome itu keluar kerja, sekarang itu di rumah sambil masak, bisa onlinean dan lain sebagainya. Atau kalau kita dulu di desa, kita sudah diajari kok dari kecil, ibu-ibu itu di desa ya buka warung kelontong, ya kan Mbak, bisa sambil ngomong dan lain sebagainya. Selain itu, berdaya ekonomi itu lebih, menurut saya, mohon maaf, kita itu bisa lebih memberikan orang lain tanpa kita mikir panjang Mbak. Itu penting. Karena apa? Ketika kita seumpama income memang dari satu pihak saja atau dari suami, ketika mau memberi orang, dalam artian mohon maaf, kalau seumpama orang tua kita sendiri pun, kalau kita uangnya dari suami sendiri, itu agak ada perasaan gak enak dalam tanda kutip Pak. Nanti pasti akan merasakan itu. Tetapi kalau itu uang kita sendiri, itu minimal kita ini jadi payah sendiri untuk dikasihkan ke orang, atau pengen apa aja lah itu dikasihkan orang, itu lebih gampang. Kalau menurut saya lebih gampang dan lebih, kita nggak ada ewuhnya, bahasanya, bahasa orang Jawanya. Kemudian yang ketiga, berdaya ekonomi itu sebagai kepuasan diri juga Mbak, menurut saya. Ya mohon maaf, tidak laki-laki tidak perempuan itu kan juga punya kebutuhan yang lain-lain. Kalau seumpama perempuan pengen beli apa, A, B, C, tas dan lain sebagainya, kalau kita pakai uang sendiri itu kan ya lebih nyaman gitulah, dalam artian lebih nyaman dan kita merasa tidak terlalu berdosa. Memang kadang Mbak, kalau dari itu seumpama kita dikasih uang suami terus buat beli sesuatu yang mahal tuh awalnya agak merasa berdosa. Untuk kepentingan keluarga masih banyak. Tapi kalau dari seumpama income kita sendiri, sama udah berwirausaha atau dari gaji, itu enggak apa-apa lah untuk sebagai reward. Saya sering memberikan reward pada diri sendiri Mbak. Jadi kalau saya sudah berusaha keras, seumpama saya capek berwirausaha atau kerja, saya pasti memberikan reward. Satu, beli barang yang mungkin saya pengen, atau makan yang enak dan lain sebagainya. Itu sih Mbak. Dan jangan lupa bahwa kasus-kasus perceraian, kalau kita memang melihat ya, karena memang saya sekarang juga di Fakultas Syariah dan Hukum, jadi banyak sekali kasus-kasus perceraian itu kan berawal dari faktor ekonomi. Baik laki-laki maupun perempuan, itu kan ada aspek untuk menunjukkan keluar kan, pengen saya sekarang sudah mapan ekonomi, atau si A punya sesuatu, kita kadang juga pengen. Itu manusiawi menurut saya Mbak, bukan hanya masalah iri hati atau hasut, tetapi itu adalah sesuatu yang naluriah ataupun manusiawi. Nah, ketika kita memang punya income sendiri, itu bisa menurut saya sebagai bentuk kita ya pengen beli-beli apa gampang. Dan berdaya ekonomi ya itu tadi, apa saja ketika kita pengen ngasih orang itu lebih mudah, seperti itu. Dan yang saya pernah rasakan mungkin di kewirausahaan Mbak, itu yang paling penting adalah dengan kita berdaya ekonomi, kita bisa membantu orang. Saya itu pernah sering membahas ketika di kewirausahaan begini, teman-teman, dengan satu keputusan teman-teman menjadi wirausahaan, teman-teman itu bisa membantu orang lain. Apa buktinya? Teman-teman contoh, teman-teman kayak Mbak Hilya jualan buku, ya kan Mbak? Mbak Hilya juga membantu orang-orang penerbitan, ya kan? Penerbitan yang mencetak buku. Orang yang mencetak buku itu punya keluarga, punya anak istri yang mungkin bisa dihidupi. Mungkin efeknya nggak langsung Mbak, tapi itu belum lagi jasa pengiriman yang Mbak Hilya gunakan, itu juga menggunakan melalui kita, rezekinya mungkin bisa melalui kita. Ada lagi mungkin teman-teman yang yang memang jasa-jasa percetakan dan lain sebagainya. Jadi memang dengan satu keputusan teman-teman berwirausaha itu bisa membantu minimal satu keluarga. Nah, makanya kalau di wirausaha itu ada kayak diagram, kalau satu keputusan teman-teman itu bisa membantu banyak kok. Makanya kalau dalam berwirausaha itu sering ada Mbak, ada instrumen-instrumen yang diteliti. Contoh, bukan diteliti ya, yang maksudnya diperhatikan. Contoh, siapa sih distributor teman-teman, bukan distributor, tapi siapa supplier teman-teman. Jadi supplier teman-teman itu siapa aja, itu harus dipetakan. Nah, saya selalu berpesan kepada teman-teman yang berwirausaha bahwa carilah supplier-supplier kecil,
agar dia bisa besar. Jangan yang kita supplier besar itu nggak ngefek kita beli gitu loh. Kita mau beli di sana kalau dia sudah besar, kita cuma beli 200 300 ribu kan tidak terlalu keras. Tapi bayangkan yang dia masih supplier kecil, kemudian kita beli dengan 200 ribu, dia mungkin seneng. Ada keuntungan dia yang masuk ke keluarga, meskipun mungkin selisihnya lumayan atau selisih sedikit lebih mahal. Menurut saya nggak apa-apa, ada aspek kemanusiaan di dalamnya. Jadi amal itu tidak harus sesuatu yang kita berikan ke orang lain, tapi lewat jual beli memberikan keuntungan dengan orang lain itu juga bisa jadi amal. Kata Ustadz seperti itu, Mbak. Keren banget apa yang disampaikan Mbak Anis. Saya juga jadi lebih terbuka pikirannya soal bagaimana melihat dunia wirausaha dari segi kemanusiaan gitu, seperti apa yang disampaikan Mbak Anis tadi gitu. Karena saya juga nggak terpikiran sejauh itu, Mbak, gimana kalau menjadi reseller buku ya, itu ngambil dari penerbit yang sudah besar atau yang bukunya sama misalnya dari yang lain juga gitu. Terus juga bagaimana memikirkan yang ngirim kayak gitu, kita membantu mereka kayak gitu. Nah, saya juga jadi teringat apa yang disampaikan ibu saya, Mbak, gitu. Kebetulan ibu saya juga memilih untuk bekerja, yang ketika saya merantau, saya kuliah gitu, jauh dari orang tua, ibu saya juga sering mengingatkan gitu, nanti meskipun sudah berkeluarga nanti kamu harus kerja ya gitu, meskipun perempuan harus bekerja. Betul, gitu. Yang disampaikan Mbak Anis juga saya rasakan di ibu saya gitu, Mbak. Jadi tuh kayak lebih mudah, karena ada income sendiri ya, lebih mudah ngasih ke orang lain gitu. Betul. Gitu. Jadi itu tadi ya teman-teman. Gitu. Tapi yang menarik dari sini berarti memang ini ya, Mbak, ibu itu memang salah satu sosok yang sangat menghipnotis anaknya ya. Saya juga ini berarti tindakan kecil yang mungkin tidak disadari oleh ibu kita itu menjadi mantra diri kita. Ya kan, Mbak? Memang itu menjadi sebuah hal yang kayaknya sederhana, tetapi contoh kecil, Mbak. Menurut saya contoh ibu saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah bermain contoh timbangan seumpama dalam berwirausaha. Ibu saya selalu memesan itu dalam ketika berdagang. Jangan pernah makan timbangan, bahasanya seumpama jangan makan timbangan. Nah, itu menjadi di alam bawah sadar kita itu merasa kita itu ya terwanti-wanti. Nah, makanya itu juga betapa sosok ibu itu memang sangat ini ya, Mbak, dalam alam sadar kita memang salah satu orang yang memantra kita sejak dari kecil seperti itu. Iya, betul banget, Mbak Adi. Makanya tidak ada istilahnya half mom, ada full mom. Sekarang kan ada istilah gitu toh, Mbak, setengah ibu, setengah full mami ya. Menurut saya setiap ibu ya tetap ibu, seperti itu. Betul banget, Mbak Anis gitu. Nah, Mbak Anis gini, karena mumpung ada Mbak Anis yang juga ngajar soal wirausaha gitu ya. Apa sih, Mbak, tipsnya gitu untuk teman-teman yang baru mengawali di dunia wirausaha, Mbak? Kalau tips di wirausaha sebenarnya banyak ya, teman-teman. Sekarang itu sudah mudah banget teman-teman untuk pengen berwirausaha. Tips yang paling utama menurut saya sendiri adalah ini, Mbak. Dicoba. Jadi mencoba sesuatu dalam wirausaha. Jadi wirausaha itu beda dengan teori apapun, Mbak. Dalam seumpama kita kalau mau pinter gender ya, kita belajar teorinya, ngaji, KGI dan lain sebagainya bisa. Tapi berwirausaha itu nggak bisa kalau nggak action. Harus action. Makanya kalau apa tips yang paling ampuh dalam berwirausaha? Ya dicoba, ya konsisten. Itu yang paling penting. Kita boleh gagal, kita boleh bangkrut, kita boleh nggak laku jualannya, atau kita boleh patah semangat. Oke, nggak apa-apa, biasa dalam wirausaha, karena dalam wirausaha itu berbeda dengan bekerja. Itu yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman, Mbak. Karena ketika, mohon maaf, kalau kita bekerja capek seharian, Mbak, kita digaji, kita diupah. Contoh seumpama orang kita ngelesi, kalau anak mahasiswa kan ngelesi itu kan 2 jam capek dapat 60.000 atau 50.000, kan pasti. Tapi berwirausaha itu nggak pasti, Mbak. Ini yang makanya kenapa saya sangat setuju kalau ada disebutkan bahwa 7 dari pintu
7 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Karena apa? Contoh Mbak, teman-teman, jangan Mbak Hilya jualan buku, ambil dulu di supplier seumpama ya kan, ambil panas-panas kemudian upload yang berjam-jam, itu belum pasti Mbak Hilya dapat untung kan gitu toh. Iya. Nah sehingga ini yang menjadi seseorang, kalau kita nalarnya nalar memang pegawai ya akan capek, mending ngelesi aja 50.000 Ya udah pasti. yang pasti lah kita wes itu kalau mungkin mending ya Mbak jualan-jualan yang kayak buku, contoh yang makanan Mbak. Saya itu sering dulu itu cerita sama Farid ya Mbak ya, Farid yang alumni Jasisia juga, saya dulu sering cerita dia itu sejak zaman kuliah, dia itu bangun pagi ke pasar sendiri, habis itu masak, goreng dan sampai dagangan siap, itu kan butuh waktu jam yang agak lama. Itu kan waktu itu kamu harus ikhlaskan. Makanya kalau dalam berwirausaha hal yang harus dirubah atau harus dibangun, dikonstruksi adalah transformasi mindset, Mbak. Kita harus berubah mindsetnya, mindset pola pikir. Makanya teman-teman mau didoktrin, mau ikut seminar ratusan juta, kalau mindsetnya nggak jadi, nggak bisa. Karena hal yang harus dilakukan wirausaha nomor 1 adalah transformasi mindset pola pikir. Ya kita harus berpikir bahwa wirausaha itu capek, nggak langsung dapat uang, itu iya. Jadi tidak harus kita berwirausaha langsung dapat uang, kemudian dapat hasilnya di depannya. Kita harus mindset kita, oke, berwirausaha kadang ya bangkrut, kadang capek, kadang ya nggak punya waktu untuk banyak untuk kuliah dan lain sebagainya. Itu kita harus selesai dengan pola pikir kita sendiri. Nah itu yang mungkin sama ini dulu itu sering saya lakukan Mbak, karena saya dulu juga sempat drop ketika teman-teman mungkin enak ya kuliah, seumpama habis itu PPL dan lain sebagainya bisa dijauh dulu Mbak. PPL bisa ada yang ke seumpama ke Pati, ke lain sebagainya. Saya itu nggak bisa. Saya PPL itu harus di Semarang Mbak, karena saya apa? Saya mengingat usaha saya. Waktu itu ada event pameran diajak Bank Indonesia. Nah saya kan nggak bisa meninggalkan itu, dan pasti ada rasa wah pengen PPL di jauh, pengen seperti teman-teman. Saya harus mencari PPL yang Semarang di mana saya bisa terjangkau ketika saya bolak-balik ngurusi usaha. Ya pasti itu ada rasa jenuh, iya. Tetapi teman-teman ketika teman-teman mindsetnya sudah jadi, ini juga buat Mbak Hilya yang awal sudah bikin usaha, ya harus ketika teman-teman bangkrut ya udah diem, nggak apa-apa, diem dulu, berhenti, tapi teman-teman oke, akan ada saatnya bangkit lagi. Nah itu namanya mindsetnya, jiwa entrepreneurnya sudah jadi Mbak. Oh gitu. Nah, makanya kita jeda dulu nggak apa-apa. Makanya kadang kita melihat ada orang si A bangkrut. Siapa itu yang kemarin Purdi E. Chandra contoh Mbak. Purdi E. Chandra itu kan salah satu orang kaya di Indonesia yang punya bimbel Atit yang dulu sering kita bimbingan belajar terbesar di Indonesia. Dia itu sangat kaya, tiba-tiba dia mempilotkan dirinya di hadapan hukum ya kan, agar terbebas dari pajak dan lain sebagainya. Oke, dia pilot, kemudian dia terbebas dari pajak dan lain sebagainya, dan dia benar-benar habis-habisan. Beberapa waktu yang lalu dia sudah mulai bangkit. Dia membuat seminar-seminar, membuat pelatihan-pelatihan soft skill dan lain sebagainya, nggak jauh dari usahanya yang dulu Mbak sebenarnya. Tetapi ya itu bahwa dalam wirausaha yang penting kembali lagi mindset. Meskipun mau jatuh, terperosok dan lain sebagainya, kalau mindsetnya sudah jadi, dia akan bangkit lagi. Ini juga sindiran juga buat saya pribadi Mbak. Saya sendiri juga memilih untuk bekerja itu salah satunya juga memang permintaan dari orang tua juga Mbak. Jadi orang tua selalu berpikir karena dulu bejo aja bisa kuliah S2, terus keluarga bilang masuk, kalau keluarga enggak sih ya, kan keluarga saya wirausaha, kemudian bapak ibu kan orang zaman dahulu itu kan memang merasa ya pegawai itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat nyaman. Itu kan nanti bisa diteliti, kemudian kan banyak penelitian yang mengatakan bahwa generasi X itu masih menganggap pegawai itu adalah pekerjaan yang sangat nyaman, yang maksudnya tidak tergantikan. Nah, saya memang salah satunya niat lillahi ta'ala karena ngikuti orang tua yang pengen memang masuk S2 cuman bahasanya dodolan. Ibu saya bilangnya dodolan, kan orang tua nggak tahu bahwa perkembangan tren kewirausahaan sangat pesat. Masuk cuma dodolan dan lain sebagainya.
Kemudian ya saya kebetulan ada kesempatan ya diniati matut pada orang tua, nyenengin orang tua dulu Mbak. Makanya saya juga note kepada diri saya sendiri, meskipun saya sekarang mungkin sudah bekerja, jangan sampai usaha saya lepas kalau bisa begitu, meskipun ya akhirnya ya agak keteteran juga dan sepi dan lain sebagainya karena saya nggak fokus. Itu memang iya Mbak, itu memang iya, tapi saya berharap pokoknya saya tanamkan ke diri saya, mau bekerja apapun saya, pokoknya kalau bisa punya usaha, itu titik gitu. Keren sekali. Itu sejak kapan Mbak punya pikiran kayak gitu Mbak? Sejak mahasiswa apa? Sejak mahasiswa Mbak, karena saya sadar bahwa kalau pegawai itu pasti Mbak income-nya, ya kan? Contoh saya kalau seumpama jadi pegawai itu kan gaji berapa, seumpama kan saya anggap aja 3 juta atau berapa, itu kan pasti. Lah nih kalau berumah tangga itu ada pengeluaran yang tidak terduga Mbak. Nah, seumpama ada teman yang melahirkan, pernikahan, ada saudara sakit dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman sudah berkeluarga pasti tahu keuangan keluarga itu sudah termanajemen dengan demikian rupa Mbak. Maksudnya dalam tanda kasar ya angsuran tuh banyak untuk bayar ini. Jadi mungkin yang ibu-ibu sudah ini ya sudah tahu bahwa saya itu sering curhat juga ke temen yang senasib, mikir kalau ketemu wah angsuran ini banyak kayak ini angsuran rumah, ada angsuran mobil dan lain sebagainya. Dan teman saya cuma mengatakan, "Wes gak usah gersah, sok podo sama kita sama tim penyicilnya." Sehingga saya itu pasti punya pemikiran bahwa salah satu hal yang bisa menambahi ya dari wirausaha Mbak, dari wirausaha meskipun nggak seberapa ya. Tadi saya mengatakan dana-dana darurat, hal-hal yang kecil dalam rumah tangga Mbak, seumpama bayar listrik, bayar air, bayar sampah, itu kan kita mengeluarkan terus, padahal gaji pokok kita kadang sudah buat angsuran seperti itu. Wah ini guyon ya teman-teman, mungkin ada yang tidak punya angsuran juga ya, ini saya pribadi maksudnya. Ini pembelajaran baru untuk saya. Buat OTW ya Mbak ya. Gitu. Soal bagaimana memanage keuangan dalam rumah tangga ya Mbak, saya juga mau cerita yang soal gimana kedua orang tua saya membagi pemasukan mereka gitu. Jadi kalau saya amati, saya nggak langsung bertanya sih, cuma dalam pengamatan saya gitu, kalau misal pengeluaran besar itu biasanya tuh di bapak saya gitu. Kalau pengeluaran yang kecil-kecil tuh biasanya di ibu saya kayak gitu. Nah itu juga kalau untuk saya pribadi itu jadi gambaran orang berumah tangga gitu Mbak. Oh jadi begitu ya gitu. Nah kalau Mbak Ani sendiri gimana Mbak mengaturnya dengan suami? Oke, kalau kalau manajemen keuangan tuh memang harus kesepakatan. Jadi pola-pola saya juga bongkar pasang manajemen keuangan tuh berkali-kali sama suami gitu, Mbak. Jadi dari awal menikah yang dulu semua gaji suami dikasihkan saya dan saya yang bayar semua angsuran karena gaji masuk saya sendiri semua. Itu ternyata saya pusing Mbak Hilya. Lah kalau dia berangkat kerja minta saku, waduh, ini padahal saya harus ngecah-ngecah kayak gitu. Saya juga beberapa kali masih selalu belajar untuk memanajemen keuangan keluarga. Yang pasti menurut saya memang kalau bisa memang ada income di luar yang memang pendapatan pasti kita. Lah makanya nggak harus bekerja kok. Tadi saya mengatakan ada yang berwirausaha, ada yang mungkin punya punya keahlian meskipun di rumah. Makanya jangan merasa minder. Kadang ada perempuan-perempuan yang merasa saya ibu rumah tangga, saya minder. Jangan minder. Saya juga pernah kok jadi ibu rumah tangga. Dan memang ya kalau memang kita rezekinya segitu, delalah ya pengeluarannya segitu Mbak. Itu dalam rumah tangga. Tapi kalau kita pendapatannya banyak, entah dapat apa bulan ini, pengeluarannya pasti mengikuti. Itu pasti. Itu sudah seperti kalau menurut saya itu memang sudah seperti hitungan Allah ya, sudah hitungan bahwa kalau kita dapat banyak ya pasti delalah ada aja entah keluarga sakit, entah apa dan lain sebagainya. Sehingga manajemen keuangan itu yang lebih fleksibel sih Mbak, lebih fleksibel dan yang pasti kesepakatan. Dan satu lagi, jangan sampai salah satu pihak itu mencurigai. Kadang kan mencurigai lah, tiap hari kan udah semua gaji dikasihkan ke kamu kok habis, dikiranya perempuan boros. Padahal kita nggak. Kadang suami nggak tahu bahwa harga cabai itu sudah naik kan gitu. Kadang ketika cabai mahal itu 5.000 dapat 3, jadi pengeluaran harus naik dan lain sebagainya. Sehingga fleksibel aja sih Mbak. Kalau menurut saya begitu, karena dalam rumah tangga ya
anggap saja teman aja, teman berdiskusi, teman bersama, dan ketika ada kesusahan ya bareng-bareng aja begitu. Itu tadi tadi Mbak Anis bilang soal komunikasi, terus ini soal bagaimana kita membagi peran, terus soal kesepakatan bersama gitu ya dalam mengelola keuangan gitu. Nah, Mbak Anis, aku mau menanyakan juga gimana sih caranya untuk teman-teman yang belum menemukan passion diri gitu, supaya kita tuh bisa maksimal dalam mengembangkan potensi diri kita, Mbak. Gitu. Termasuk kalau dari pengalaman saya ya, Mbak, saya tuh dulu tuh kepikirannya pengen jadi pengajar gitu, nggak tahu entah di kampus atau gimana, jadi pengen ngajar gitu karena suka ngajar gitu. Karena rumah saya tuh dekat musola, Mbak, sebelah rumah tuh musola, jadi Anak UIN kalau nggak dekat musola dekat masjid ya. gitu. Jadi sejak kecil tuh diajari untuk kayak jadi ngajar ke orang gitu, ngajari ngaji kayak gitu. Nah jadi itu kayak menginternalisasi diri saya gitu, yang itu tuh jadi cita-cita apa gitu, cita-citanya pengen jadi pengajar kayak gitu. Nah tapi kemudian saya juga kayak menemukan diri saya yang lain ketika saya mulai jualan kayak gitu, Mbak. Saya kadang tuh kayak merasa, oh saya niru bapak ya kalau ngajar gitu. Tapi akhir-akhir ini saya ada jiwa-jiwa dagangnya dari ibu kayak gitu. Nah gimana sih, Mbak, supaya kita tuh bisa maksimal dalam mengelola potensi diri kita itu, Mbak? Dalam potensi diri memang tidak bisa ya kita memang langsung pengen semua, Mbak. Saya juga merasakan, saya juga termasuk merasa diri saya kadang serakah, pengennya berwirausaha, ngajar dan melakukan aktivitas yang lain. Itu kan serakah, bahwa manusia itu memang punya keterbatasan kok, keterbatasan waktu dan tenaga dan lain sebagainya, sehingga ya kita bagaimana cara memaksimalkan potensi ya kita sambil belajar terus. Kemudian menurut saya apa yang di depan kita yang dilaksanakan. Jangan memberikan target maksimal kepada diri kita yang itu terasa berat. Kalau saya begitu, Mbak, karena kalau nggak pusing beneran. Kalau contoh saya sendiri juga pernah, Pak, sama saya mentargetkan sama omset saya per bulan 30 juta dengan dengan laba 10 juta itu semua. Saya pernah di fase itu, Mbak, pusing, serius pusing. Nah, akhirnya saya melakukan penerimaan diri. Oke, kalau memang saya sekarang sudah di kampus ya memang berwirausahanya agak kendor ya, memang agak harus dimaklumi gitu loh. Saya memaklumi diri saya sendiri gitu loh. Maklumi bahwa ya sudah agak kendor tidak apa-apa, tapi ya saya jangan sampai lepas. Saya punya pemikiran itu aja. Jadi jangan sampai lepas, kita jangan sampai lupa kesenangan kita dan apa yang kita sudah bangun. Untuk teman-teman yang lagi membangun potensi diri, menurut saya adalah teman-teman harus fokus dan melakukan apapun yang ada di depan teman-teman. Kayak Mbak Hilya, kalau sekarang bisa dua-duanya ngapain tidak gitu loh. Kenapa tidak, bahasanya begitu. Anggap saja ketika mengajar Mbak Hilya mentransfer keilmuan Mbak Hilya, eman-eman. Ada orang pintar, Mbak Hilya punya kemampuan, punya wawasan, tidak dibagikan ke yang lain, diniati itu aja. Meskipun kadang saya juga masih merasa saya belum pinter, masih belum banyak yang belum saya ketahui. Tetapi ya kalau kita tidak pernah mencoba menyalurkan ke orang lain ya kita nggak belajar, ya kan, Mbak. Contoh, jangan kira kalau kita mau ngajar itu kan juga belajar kan. Iya, mau ngajar itu saya juga buka buku dulu, buka materi dulu dan lain sebagainya. Selain itu kalau teman-teman mau mengembangkan potensi diri ya itu tadi teman-teman fokus. Jadi fokus yang dituju apa, punyalah teman-teman tabel-tabel goal teman-teman itu apa. Dan jangan pernah cepat merasa puas, itu yang paling pasti, Mbak. Karena mungkin dulu ya memang saya dulu sangat puas dengan usaha saya, Mbak. Akhirnya saya terlena, kemudian saya mengikuti pola kewirausahaan sekarang itu kan sangat berat, Mbak. Bagaimana pola-pola Instagram itu yang sekarang sangat cepat, bagaimana algoritma Instagram berubah cepat, bagaimana sekarang jualan Instagram itu tidak hanya cukup bersponsor saja. Ya update ilmu itu memang penting, sehingga teman-teman
yang dibutuhkan sekarang ya memang harus fokus apa yang menjadi teman-teman mau kembangkan, dan yang pasti ya itu tadi, jangan pernah lelah belajar, dan ya itu jangan cepat merasa puas Mbak, yang itu yang pasti sih. Anak sekarang kadang kan merasa cepat puas, ya sudah merasa sudah hebat dan lain sebagainya. Itu jebakan logika kalau di bahasa kewirausahaannya. Baik, karena waktunya sudah habis, dari apa yang disampaikan Mbak Anis tadi, refleksi saya, pembelajaran penting untuk teman-teman juga, bahwa penting perempuan berdaya secara ekonomi, karena itu tidak bermakna hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi ketika berdaya secara ekonomi itu kita lebih mudah untuk membagikan kebaikan kepada orang lain gitu. Nah, itu dari saya dan Mbak Anis. Terima kasih banyak atas waktunya, Mbak. Saling curhat, Mbak Hilya juga, saya mentransfer banyak energi positif dari aktivis muda keren ini. Terima kasih Mbak Anis, dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton ini. Semoga diskusi pada sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.